Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul dari Program Studi Akidah dan Filsafat Islam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait filsafat Barat. Nah, oke teman-teman, ketika kita membahas filsafat Barat, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi pada filsafat Barat ataupun hal-hal yang terjadi pada masa silam, yang dimana di situ ada perkembangan ataupun pergolakan pemikiran. Nah, jadi salah satunya pada zaman ataupun abad pertengahan terjadi peralihan pemikiran, yang dimana di situ dari zaman Dar X ke zaman Renaissance. Nah, jadi di abad pertengahan itu terjadi pergolakan ataupun peralihan pemikiran pada saat itu, yang dimana di situ zaman Dar X ini, di situ gereja mendominasi sekali, yang dimana hanya gereja lah yang mempunyai otoritas ataupun yang menguasai sistem kepemerintahan. Nah, di situ gereja sangat jauh mengintervensi segala bentuk kehidupan masyarakat pada saat itu, yang dimana ketika gereja ini mempunyai otoritas yang sangat tinggi ataupun mempunyai wewenang yang sangat tinggi dalam masyarakat, otomatis masyarakat mau tidak mau harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh gereja pada saat itu. Nah, terjadilah beberapa krisis yang dimana dialami oleh masyarakat pada saat itu. Nah, zaman kegelapan ini ada beberapa aspek yang dimana yang menjadi keresahan masyarakat pada saat itu. Nah, dari situ muncullah yang dinamakan zaman Renaissance. Nah, tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang melatar belakangi Renaissance ini lahir. Nah, di zaman kegelapan ini ada beberapa aspek yang muncul, di mana pada masyarakat pada situ mengalami yang namanya krisis ekonomi, krisis politik, krisis ilmu pengetahuan. Nah, jadi pada abad pertengahan itu, dari abad 14 ataupun sampai abad 15 itu terjadi pergolakan pemikiran yang besar-besaran yang terjadi pada dunia Eropa pada saat itu. Nah, ketika gereja ini mempunyai wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan, otomatis di situ hanya segelintir orang yang mampu mempunyai kekuasaan ataupun yang berkuasa. Nah, ketika dogma-dogma gereja ini mengintervensi ataupun mengatur segala bentuk kehidupan masyarakat saat itu, muncullah beberapa krisis yang terjadi, yaitu krisis ekonomi, politik, ataupun perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi Renaissance ini muncul atas dasar keresahan masyarakat pada saat itu terkait beberapa aspek ini. Nah, jadi ketika Renaissance itu diartikan dari akar kata, yaitu re dan naitre, yang berarti lahir kembali. Nah, di situ mempunyai makna yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana di situ mereka coba keluar dari zona ataupun kekangan dalam wilayah gereja. Mereka ingin keluar dari zaman itu, dimana mereka ingin merasakan yang namanya kebebasan berpikir, kebebasan dalam berinovasi, tanpa takut lagi terhalangi oleh dogma-dogma agama. Nah, ketika Renaissance ini muncul,
perkembangan pemikiran maupun ilmu pengetahuan politik dan bidang-bidang ilmu yang lain itu sangat jauh lebih maju ketika kaum-kaum gereja ini menguasai ataupun memerintah sistem pada saat itu. Nah, mereka itu sangat mampu, bahwasanya mereka itu mampu dalam hal berpikir ataupun berinovasi pada saat itu. Tanpa gereja pun mereka bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya itu. Nah, jadi kelahiran Renaissance ini tidak terlepas dari suatu keinginan masyarakat pada saat itu untuk menemukan sesuatu hal yang baru ataupun ingin memperbaiki dirinya jauh lebih baik. Nah, jadi itulah bagaimana Renaissance itu muncul. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pemikirannya dalam zaman-zaman itulah. Contoh kecilnya Copernicus ataupun Galileo, bagaimana mereka itu dihukum mati oleh gereja karena mereka mempunyai pemikiran yang sangat berbeda dengan gereja, yang bagaimana gereja itu ketika ada pemikiran baru yang mereka anggap itu sangat merugikan pihak gereja, otomatis mereka itu harus mengungkap pemikiran-pemikiran itu. Nah, pada beberapa tahun yang lalu ataupun beberapa kejadian yang lalu, kita kenal yang namanya Stephen Hawking, bagaimana fisikawan itu mengatakan bahwasanya gereja pada abad pertengahan ataupun Dark Age ini telah melakukan kesalahan besar ataupun mengambil kebijakan yang sangat besar terhadap Galileo Galilei. Karena kenapa? Pemikiran Galileo Galilei pada saat itu memang sesuatu hal yang susah diterima karena gereja itu menganggap bahwasanya bumi ataupun matahari itu ada yang saling mengelilingi. Nah, jadi pemikiran Galileo Galilei itu sangat berseberangan sama pemikiran gereja. Nah, makanya Galileo Galilei itu dihukum mati oleh kaum gereja pada saat itu. Nah, banyak sekali sebenarnya pemikiran-pemikiran yang sangat populer, tapi di sini saya akan menjelaskan terkait kenapa Renaissance itu muncul, apa yang melatar belakang Renaissance itu muncul, yaitu tadi atas keresahan-keresahan yang terjadi pada masyarakat pada saat itu. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas poin yang kedua terkait pemikiran tokoh yang sangat terkenal sekali, yaitu René Descartes. Nah, di sini saya tidak akan membahas sedetail mungkin René Descartes itu lahir pada tahun berapa. Yang pastinya René Descartes ini yang pencetus pada abad modern dengan aliran yang namanya rasionalisme. Nah, jadi ada hal yang menarik yang Descartes munculkan, yaitu tentang rasionalisme. Nah, jadi ada argumen yang sangat unik yang dilontarkan oleh René Descartes, yaitu tentang cogito ergo sum. Nah, arti dari cogito ergo sum ini yaitu aku berpikir maka aku ada. Nah, ketika kita merefleksikan lebih jauh lagi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan René Descartes cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada? Nah, ketika kita hanya sepintas memahami aku berpikir otomatis aku ada. Nah, tapi di situ mempunyai makna yang lebih jauh lagi tentang makna dari aku berpikir maka aku ada. Nah, jadi begini, aku berpikir maka aku ada yang dimaksud dengan René Descartes yaitu
ketika manusia itu memaksimalkan akal pikirannya. Jadi Rene Descartes ini memfokuskan ataupun menempatkan akal itu sebagai hal yang tertinggi dalam diri manusia. Jadi manusia itu mempunyai akal yang sangat canggih, yaitu dimana akal ini mampu memecahkan permasalahan yang ada. Nah, jadi Rene Descartes ini menempatkan akal ini sebagai posisi yang tertinggi, itu akal. Nah, jadi dalam konsep ataupun aliran rasionalisme yang diutarakan Rene Descartes ini, yaitu bagaimana di situ kita menggunakan akal kita untuk mencari suatu kebenaran yang hakikat ataupun kebenaran yang sesungguhnya. Nah, jadi di sini Rene Descartes mempunyai beberapa pendapat ketika ingin mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kita harus melalui metode-metode. Yang pertama, mempertanyakan segala hal ataupun meragukan segala hal. Nah, jadi ketika menurut Rene Descartes ini, ketika kita mempertanyakan segala hal ataupun meragukan segala hal, di situ kita akan menggunakan akal kita dalam mencari kebenaran. Nah, contoh kasusnya ketika ada suatu bencana ataupun permasalahan, kita tidak langsung mencerna informasi-informasi yang kita dapat. Nah, tapi kita harus mengobservasi ataupun meneliti lebih jauh. Apakah permasalahan ini benar-benar ada? Apakah permasalahan ini benar-benar terjadi, ataukah permasalahan ini benar adanya terjadi dalam suatu peristiwa. Nah, jadi meragukan segala hal ini menurut Descartes ya hanya sekedar metode saja dalam mencari kebenaran itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga mempunyai teori tentang mencari kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ya sama saja kayak tadi, ketika kita proses mencari ilmu pengetahuan, ya kita harus menelaah lebih jauh ataupun mencari informasi sebanyak-banyak mungkin dan mempertanyakan segala hal atas ilmu pengetahuan yang kita dapat. Nah, kita harus ya itu tadi, melakukan observasi dan segala macam. Nah, itu. Jadi bukan berarti statementnya Cogito ergo sum yang diutarakan Rene Descartes ini, aku berpikir ya bukan berarti aku ada, tapi di situ dia menitik beratkan kita harus memaksimalkan akal kita sebagai suatu problem solving ataupun suatu anugerah tersendiri yang dimiliki oleh manusia. Nah, makanya ada beberapa salah penafsiran yang dilakukan oleh sebagian orang, bahwasanya ketika saya tidak menggunakan akal maka eksistensi saya tidak ada. Bukan begitu, tapi ketika saya menggunakan akal saya maka saya ada, itu yaitu tentang memaksimalkan akal kita itu ya ke arah yang lebih konkret ataupun hal-hal yang lebih benar adanya, begitu. Nah, mungkin itu saja dari pemikiran Rene Descartes. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yang terkait tentang empirisme. Nah, jadi empirisme ini bertolak belakang dari
rasionalitas. Nah, oke, kita akan membahas secara pelan-pelan apa yang dimaksud dengan pemahaman empirisme, dan nanti kita juga akan membahas tentang siapa aja sih tokoh dalam empirisme ini. Nah, jadi empirisme ini berfokus pada pengalaman ataupun panca indera dalam melihat realitas yang terjadi. Nah, jadi empirisme ini mengatakan bahwasanya ketika kita mendapatkan suatu ilmu pengetahuan ataupun suatu kebenaran, ya tidak lain dan tidak bukan ya kita melalui proses pengalaman ataupun pengalaman-pengalaman yang bersifat objektif. Nah, jadi ketika kita benturkan dengan pemahaman idealisme yang nanti kita akan bahas, itu sangat bertolak belakang lagi dengan pemahaman empirisme. Nah, jadi rasionalisme tadi sangat ditentang ataupun dalam pengertian tidak searah dengan pemahaman empirisme, yang dimana empirisme ini lebih menitik beratkan ilmu pengetahuan ataupun permasalahan ataupun realitas itu harus melalui proses pengalaman, nah ataupun proses panca indera. Nah, jadi begitu. Jadi ketika pemahaman empirisme ini disajikan dalam meja untuk menyelesaikan problem ketuhanan, yang dimana tokohnya yaitu David Hume. Nah, jadi ketika David Hume ini melanjutkan pemikiran empirisme John Locke, yang dimana John Locke itu mengutarakan bahwasanya manusia itu terlahir dari kertas kosong, yang dimana ia harus diisi maka ia akan terisi. Jika ia tidak diisi, ya manusia itu ya tidak terisi. Nah, jadi David Hume ini mempunyai pemikiran yang mengatakan bahwasanya salah satunya ketika kita ingin membuktikan adanya Tuhan. Nah, yang kita tahu bahwasanya Tuhan ini adalah bentuk yang abstrak ataupun susah dinalar oleh akal. Ini mana ketika kita benturkan dengan pemahaman empirisme, di situ kan menitik beratkan dengan pengalaman ataupun yang hanya bisa dipanca indrai. Nah, baru dikatakan itu benar-benar ada. Nah, ketika Tuhan ini kita menggunakan metode empirisme, di situ kita akan menemukan kebuntuan bagaimana kita mampu menemukan suatu yang abstrak, sedangkan panca indera kita juga mempunyai ataupun bagian-bagian tubuh kita ini ya mempunyai keterbatasan. Nah, otomatis di situ empirisme itu ya sangat susah diterapkan jikalau ingin membuktikan Tuhan itu benar-benar konkret ataupun bagaimana. Nah, empirisme ini sebenarnya ketika kita korelasikan dengan pemahaman rasionalisme itu sangat membantu juga sebenarnya. Jangan saling memisahkan antara empirisme dan rasionalisme. Akan tetapi mereka itu sebenarnya saling mendukung antara rasionalisme dan empirisme. Nah, jadi itulah pembahasan sekilas tentang empirisme. Nah, kita masuk dalam poin keempat tentang zaman Aufklärung. Oke. Jadi sebenarnya zaman Aufklärung ini sebenarnya penyambung dari zaman Renaissance tadi, yang dimana zaman Aufklärung ini mereka ketika dibebaskan dengan pemikiran yang sebebas-bebasnya,
mereka itu mempunyai hasrat yang lebih tinggi lagi daripada zaman Renaissance, di mana mereka itu mempunyai aliran-aliran yang mereka ciptakan, yaitu tentang aliran individualisme ataupun deisme. Nah, jadi di sini mereka sangat optimis sekali bahwasanya akal mereka ataupun diri mereka pribadi itu mampu menciptakan hal-hal yang sangat luar biasa. Nah, jadi ketika kita membahas Afklarung itu lebih ke pembaharuan yang lebih modern dari zaman Renaissance. Bagaimana zaman Renaissance itu hanya mendobrak, akan tetapi zaman Afklarung lah yang menciptakan peradaban yang lebih modern pada abad 17. Nah, itulah yang dimaksud dengan zaman Afklarung. Ya, simpelnya yaitu tentang mereka itu mempunyai optimisme yang sangat tinggi dan hasrat yang lebih bergairah lagi untuk menemukan hal-hal yang baru, yang dimana mereka itu banyak sekali melahirkan ilmu pengetahuan baru, yang dimana ada astronomi, antropologi ataupun segala macam di situ. Nah, itu. Nah, jadi kita ke pembahasan yang terakhir tentang pemikiran Hegel. Nah, oke teman-teman, jadi pemikiran Hegel ini saya juga sangat susah untuk memahami, tapi di sini saya akan menjelaskan pelan-pelan saja bagaimana ide Hegel ini tentang idealisme, yang dimana dia merujuk pada pemikiran Plato. Nah, jadi pemikiran idealisme tentang menurut Hegel ini yaitu tentang bahwasanya segala sesuatu yang ada ataupun segala sesuatu yang kita bisa panca indai yaitu berangkat dari dunia ide. Bagaimana di situ Hegel menjelaskan secara panjang lebar terkait pemahaman tentang idealisme. Di situ Hegel berpendapat bahwasanya idealisme yang dikemukakan oleh Hegel ini yaitu tentang idealisme yang sangat absolut. Nah, jadi keabsolutan dalam wilayah roh dan segala itu sangat susah untuk dipahami oleh akal. Nah, tapi di sini Hegel mencoba bahwasanya kita itu sebenarnya hidup dalam dunia ide. Bagaimana roh ataupun raga kita ini hanya manifestasi dari ide tersebut. Memang sulit untuk memahami pemikiran Hegel, apalagi tentang tesis, antitesis, sintesis. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin banyak kurangnya. Atas itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.